sangat kondusif ya teman Pro 2, meskipun mungkin ada beberapa di antara kamu yang lagi dilanda flu juga nih teman Pro 2. Kebetulan di studio ada beberapa termasuk penyiarnya. Ini mungkin akibat traveling kemana-mana ya teman Pro 2 ya. Oke, nah kali ini teman Pro 2 di pukul 9 atau jam 9 pagi hari ini kita bakal ngadirin bincang ya atau dialog tangga bencana di ruang dengar kamu semuanya di hari Rabu ini ya. Barangkali kamu sudah ada schedule di hari Sabtu dan Minggu buat jalan-jalan, stay safe yang pastinya ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita semua pasti suka traveling kan. Ya, mungkin kamu juga seneng gitu healing ke gunung, terus nonton sunset di pantai atau open trip ya bareng temen. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 kepikiran udah smart belum kita ya waktu berangkat, udah safe belum cara kita buat pulangnya. Nah biar liburan kita nggak cuman seru tapi juga selamat nih teman Pro 2, hari ini kita udah kedatangan narasumber dari Basarnas tentunya yang nemenin kita di pagi hari ini teman Pro 2. Dari Basarnas sudah hadir ya bareng kita di sini ada Kak Air Fardan, Pranata Pencarian dan Pertolongan Basarnas Mamuju. Dan bakal nemenin kita sampai pukul 10 atau jam 10 ya pagi hari ini. Oke, ini agak bunyi nih mic-nya. Halo Kak. Oke, bukan yang ini ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Udah udah ada schedule belum nih di hari Sabtu? Atau masih bertugas juga di hari Sabtu? Kebetulan hari Sabtu saya piket Mbak. Oh iya, oke. Oh saya juga piket. Oh sama ya. Betul. Itu apa hubungannya ya? Iya. Oke, sekarang panggilnya Kak Air atau Kak Fardan? Bisa Fardan aja. Oh ya Kak Fardan, oke. Jadi untuk pagi ini tuh kita dialog tangga bencana ya. Teman Pro 2 judulnya atau temanya Travel Smart Stay Safe ya. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, yang pastinya kita bakal berbincang dengan atau gimana caranya biar kita tetap safe gitu ya kalau dalam perjalanan, selama dalam perjalanan. Nah kita perlu tahu juga nih Kak Fardan, kalau sebelum kita pergi traveling boleh nggak dikasih tips atau mungkin pengetahuan baru gitu buat kita, apa aja yang harus disediain kalau kita mau pergi traveling? Oke, untuk mungkin teman-teman yang ada di luar sana ketika ingin berpergian, travel atau liburan semacamnya, mungkin bisa pertama menyiapkan diri mungkin dari fisiknya ya. Fisik jadi ya. harus sehat. Kalau nggak sehat ya jangan. Kalau kayak gini nggak boleh kayaknya. Ya, seharusnya sih nggak boleh. Oke. Tapi kalau nekat gimana tuh kalau bepergian dalam kondisi yang nggak sehat? Kalau kami sarankan kalau nggak sehat jangan ya, dipaksa. Itu yang terutama ya. Terus teman-teman bisa melihat situasi cuaca, mungkin bisa cek di situs BMKG, mungkin lagi mendung, lagi apa. Terus bisa menyiapkan kotak P3K, keperluan-keperluan lainnya untuk mengantisipasi segala hal yang kegawat daruratan terjadi ketika kita perjalanan. Perlu nggak sih kayak kita nyiapin jaket tebal gitu? Misalkan kita tahu nih kalau sekarang waktu-waktunya ya lumayan kering atau sering panas, tapi perlu nggak sih kita siapin jaket tebal gitu? Perlu Mbak, perlu. Apalagi kondisi di Mamuju nih ya khususnya. Kondisi cuaca saat ini kan tiba-tiba berubah ya kan. Mungkin dari panas tiba-tiba hujan lebat kan. Makanya kalau perlu siapkan jaket juga yang tebal. Iya, kalau travelingnya keluar nih Kak. Kalau di Mamuju kan kita tahu kalau di Mamuju tuh cuacanya suka berubah-ubah kayak orangnya. Benar. Iya. Tapi kalau di daerah lain itu bisa prediksinya tuh sesuai nggak sih? Untuk prediksi selama ini bisa benar. Untuk BMKG, data yang dari BMKG itu kemungkinan besarnya itu benar-benar terjadi. Dan walaupun tidak terjadi ya nggak apa-apa untuk mempersiapkan diri lebih awal untuk mengantisipasi hal tersebut. Ini yang paling sering nih kayaknya nggak disediain ya sama teman-teman kita kalau mau traveling, kotak P3K. Nah itu benar Mbak, itu harusnya ada minimal satu kendaraan yang kita punya itu ada kotak P3K kan. Apa aja isinya kira-kira? Itu alat-alat medis untuk penanganan pertama, mungkin dari seperti elastis bandage untuk luka-luka ringan saja Mbak. Ya setidaknya bisa penanganan awal lah sebelum kita ke
rumah sakit ataupun sebagainya. Oke, kalau kita ngomongin soal kotak P3K nih kesannya kayak mau daki gunung gitu loh Kak. Kalau kita travelingnya kayak ke wisata gitu atau ke kayak temen aku nih kemarin baru abis keliling 4 negara Cie. Wih, luar biasa, Masya Allah. Itu ke kota-kota besar gitu, ke ibu kotanya itu perlu juga nggak sih nyiapin kotak P3K itu? Kalau dari kami, mungkin saya pribadi ya, itu perlu sih, karena untuk kotak P3K itu sebenarnya nggak terlalu ribet amat untuk dibawanya, simple ya. Setidaknya kita bisa melakukan penanganan lebih awal lah untuk mengantisipasi cedera yang lebih bahaya. Mungkin contohnya ketika kita travel nih, kita mengalami luka gores ya kan, kita kan nggak tahu kalau kita tidak melakukan penanganan lebih awal itu bisa virus infeksi ya. Gitu ya. Nah, betul Mbak. Tapi perlu diajarin nggak sih? Kalau Basarnas itu pernah nggak sih ngelakuin sosialisasi buat ngajarin masyarakat gimana caranya melakukan pertolongan pertama pada diri sendiri gitu. Soalnya jangankan kotaknya nih Kak, tahu cara ngobatin diri untuk melakukan pertolongan pertama itu kayaknya masih banyak yang nggak ngerti gitu. Ngerti ya. Kalau kami dari Basarnas sendiri Mbak, hampir setiap saat kami selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat. Biasanya kami ke masyarakat, ke kampus-kampus, ke anak sekolah, untuk kami melakukan pelatihan dasar-dasar mengenai medis tingkat dasar. Biasanya kalau di Basarnas itu dikenalnya medical first responder, penanganan pertama. Ya. Baik. Kalau misalkan ke masyarakat umum nih, nggak di mahasiswa, nggak di anak sekolah terjun juga nggak ngasih pelatihan apa sosialisasi gitu? Iya, sering kami juga ke desa-desa, ke masyarakat yang wilayah yang terpencil, kami melakukan pelatihan yang mendasar. Oke. Kalau misalkan masyarakat nggak ketemu sama Basarnas, berarti bisa melakukan ini ya, pelatihan mandiri gitu ya, bisa. Ngeliat di YouTube gitu. Betul Mbak. Oke, kita pengen tahu juga nih Kak, kalau kita traveling sebenarnya kan pasti ada perbedaan nih. Kalau misalkan kita traveling ke tempat wisata atau perbedaannya dengan hiking dan sebagainya, itu gimana tuh? Harus nyiapinnya memang beda ya? Tentunya beda, ada perbedaan tapi kalau secara untuk persiapan pengantisipasian itu hampir sama sebenarnya. Paling cuma perbedaannya itu di alat-alatnya saja. Ya, mungkin kalau mendaki kan kita karena kalau pendakian kan apalagi ini kan kita punya nih wilayah Gunung Gandang Dewata yang cukup dingin kan. Nah itu kalau jaket biasa itu bahaya juga, tembus dinginnya. Makanya minimal yang lebih tebel lah supaya tidak terjadi hipotermia misalnya. Bawa pasangan nggak Kak? Oh iya. Pasangan boleh tapi yang halal. Iya. Tapi bisa kalau nggak ada misalkan nih nggak ada pasangan saya nih, itu apa aja yang untuk mengantisipasi kalau misalkan kena hipotermia gitu? Makanya kalau ketika berpergian kami sarankan itu berdua, ada body systemnya, jangan sendiri kalau bisa ya. Karena apalagi kalau di pegunungan nih, kita berbicara di pegunungan. Kalau sendiri terjadi sesuatu kan tidak ada yang bantu, hubungi bantuan, ya kan? Makanya minimal kita panggil 1 orang. Oh, itu yang bikin ini ya, banyak orang yang sebutlah banyak orang yang hilang gitu betul, ya. Mbak, betul. Karena sendiri. Niatnya healing. Iya, niatnya healing. Ngilangin stres. Malah hilang. Akhirnya tambah malah hilang ya. Hilang juga. Kirain tambah stres, ternyata malah hilang. Ya, stresnya hilang tapi orangnya juga hilang. Oke, itu satu ya. Kalau kamu nggak punya pasangan gitu ya, kamu harus punya temen yang bisa kamu ajak buat mendaki ya. Ini untuk mengantisipasi kalau kamu misalkan kita nggak minta-minta kamu mengalami sesuatu hipotermia dan sebagainya gitu ya. Betul, tapi ini untuk pertolongan pertama untuk hipotermia itu gimana sih Kak? Misalkan sebelum kita nyari nih pertolongan. Untuk pertolongan hipotermia mungkin bisa yang pertama kita jaga suhu korbannya dulu. Biasanya kan korban tergantung kondisi sih. Biasanya kalau korban kita temukan dia kondisinya basah kuyup, pertama kita ganti dulu pakaiannya. Kita buka pakaian yang basah, kita ganti, kita bungkus dengan jaket dulu mungkin, baru kita bungkus dengan kertas aluminium foil namanya untuk menjaga suhu si korban. Setelah itu kita beri air hangat. Oke, itu beli di mana sih Kak? Yang ada. Itu kertas itu nggak sih yang buat masak? Bukan ya? Bukan. Tapi agak-agak mirip. Karena orang-orang ngelihatnya kayak
Oh ini untuk masak gitu ya? Bisa jadi salah beli nanti kan? Nah ya jangan sampai sulit. Bisa dicari di Google atau Shopee mungkin. Bisa sebut mereknya. Udah terlanjur ya? Bisa Pokoknya di bisa toko-toko belanja online lah gitu atau ya. tidak yang gampang ada di Mamuju nih. Di toko-toko outdoor ada. Oh namanya? Bilang saja untuk kertas aluminum foil. Aluminum foil. Alumun? Iya, kayak hampir mirip yang Iya, kalau kan kita katakan biasanya untuk masak. aluminium foil itu ya buat masak itu kan. Ya hampir mirip, cuma Hampir dia mirip untuk ya. bungkus badan. Jadi jangan salah, jangan belinya di toko kue ya. Ya, betul, Oke. jangan sampai. Oke, mungkin hal-hal yang khusus gitu untuk keselamatan berwisata. Ini kan kalau healing kan healing lagi. Apa namanya hiking beda ya Hiking beda. dengan berwisata gitu. Apa aja yang biasanya berbeda dari hiking yang perlu disiapin? Kalau hiking kan lebih ke jalan santai Mbak ya. Jalan santai ke mungkin pegunungan tapi tidak terlalu memakan waktu yang panjang biasanya hiking setahu saya. Sedangkan kalau wisata yang lain kan itu biasanya butuh bermalam 1-2 malam. Tentu kalau hiking dia kalau dari kami persiapkan saya fisik yang kuat karena nggak perlu bermalam juga dan bawa perlengkapan yang secukupnya saja. Secukupnya ya. Perlu nggak sih nyiapin kayak tenda gitu? Kalau hiking nggak perlu kayaknya karena dia biasanya tiktokan. Ini untuk wisata. Wisata. Itu kan kalau sebenarnya kayak kita udah jadwalin nih buat malam ini aku nginap di sini gitu di hotel ini. Tapi kayak untuk mengantisipasi tiba-tiba hotelnya tutup gitu. Oh iya. Boleh bawa ini nggak sih? Kayak tenda gitu. Boleh juga mungkin untuk mengantisipasi yang seperti Mbak katakan. Apalagi kalau mungkin Mbaknya bawa mobil kan lebih luas untuk bawa barang boleh nggak masalah. Kan ada tenda yang kecil juga. Tenda dam juga bisa dibawa kok. Kalau nggak bawa tenda, boleh nggak sih tidur di mobil gitu kalau misalkan nggak dapat penginapan gitu atau hotel? Boleh, tapi hati-hati ketika beristirahat di mobil apalagi tidur sampai tertidur. Untuk AC-nya ketika dinyalakan jangan lupa ventilasi kaca mobilnya itu dibuka sedikit. Oh, bukannya harusnya ditutup ya? Kan biasanya kan AC kalau nyala tuh semuanya harus ditutup gitu. Iya seharusnya, tapi ketika kita beristirahat, karena banyak kejadian Mbak yang meninggal di mobil ketika beristirahat, AC-nya lagi nyala. Kenapa itu bisa terjadi? Karena karbon dioksida yang keluar dari tubuhnya manusia itu terputar terus. Oh, nggak keluar itu jadi racun gitu ya kan? Baru tidak ada ventilasi yang itu ya, dan itulah yang menyebabkan bahaya. Kayaknya nggak perlu deh tidur di mobil. Kalau saya sarankan mungkin ada masjid ya kan. Oh iya bener. Kalaupun mau tidur di mobil ya pastiin bahwa tempat yang kamu kunjungin itu aman gitu ya. Betul, Mbak. Takutnya ada begal tuh tiba-tiba. Itu juga ya kan nggak tahu. Apalagi kalau sendiri. Iya. Tapi yang paling penting itu adalah betul-betul udah nyiapin dari awal ya. Iya. Udah booking hotel dan sebagainya gitu ya. Oke. Terus untuk keselamatan lain nih Kak, kalau misalkan kita nggak minta-minta tiba-tiba ada kebakaran gitu ya, ada nggak sih yang harus kita bawa menghindari itu atau mencegah? Mencegah kebakaran ya. Iya. Kalau untuk alat pribadi biasanya kalau di mobil kan biasanya minimal ada apart ya. Apart yang kecil itu kan bisa dibeli itu untuk persiapan. Itu sih Mbak kalau masalah kebakaran ketika kita traveling. Tapi kalau ketika kita mungkin berwisata, mungkin lagi mendaki ya. Biasanya kan banyak juga kebakaran hutan. Nah, itu bisa kita cegah sebenarnya. Bawa itu juga? Emang nggak berat tuh? Enggak. Enggak bawa apa, tapi kita lebih ke mencegah saja. Mencegah ya? Oke. Yang mungkin yang biasa hiking gitu ya, jangan lupa untuk tidak merokok gitu kali ya? Ya itu jangan merokok lah di alam yang bebas. Kan biasanya apa namanya peringatannya jangan buang puntung rokok sembarangan. Tapi kayaknya harus lebih ke ini deh, jangan ngerokok gitu ya. Kalau hiking. Ya kalau saya untuk pribadi yang tidak merokok nih, asik. Saya setuju itu Mbak. Mending nggak usah merokok aja lah sekalian. Daripada ada arahan jangan dibuang, mending jangan merokok. Iya, maksudnya gini karena kita tuh ngelalui trek itu banyak banget kan, maksudnya jauh gitu. Terus banyak banget yang kita lewatin, daun-daun kering dan sebagainya. So pasti yang suka ngerokok ini apa ya, orang Mamuju bilang pupus tunu gitu. Abis satu isep lagi kan. Itu kan maksudnya
bisa jadi nggak kekontrol gitu, buangnya di mana gitu kan. Betul. Ya jadi lebih baik jangan ngerokok dulu Jangan lah. rokok dulu. Nanti sampai di puncak. Di puncak juga nggak boleh. Nggak boleh. Kita kan nggak tahu sesuatu. Mau diapa lagi ya kalau misalkan teman kita ngerokok gitu ya. Ya pasti harus pinter-pinter inilah ya, menjaga gitu Menjaga, ya. betul. Jangan sampai gunung malah Ya, kebakaran. Oh iya, kalau berbicara soal ini alat-alat memasak di gunung itu aman nggak sih Kak? Aman. Selama kita bisa menjaga jarak, mengatur tempat kita memasak ya. Mengaturnya kayak mana biasanya? Intinya jauh dari benda-benda yang gampang terbakar. Terus berada di area yang terbuka. Maksudnya terbuka itu tidak di dalam tenda. Jadi masaknya yang di luar aja, jangan di dalam tenda. Ini kan di Mamuju sering banget nih Kak, tiba-tiba angin gitu. Itu kalau lagi masak terus ada angin kenceng gitu, itu pasti kan ngebawa apinya gitu. Itu gimana? Bawa api. Oh ya, itu juga yang berbahaya sebenarnya. Jadi kita tetap memperhatikan arah angin juga untuk mengantisipasi ada angin yang membawa bara-bara api yang dapat membahayakan terjadi kebakaran. Jadi kita perlu perhatikan itu arah angin juga. Tapi direkomendasiin gak sih, maksudnya lebih baik bawa alat masak ini ya, yang apa tuh namanya, kompor listrik? Kompor listrik ya. Kalau kompor listrik itu nggak bisa dong ya, harus dicolok ya? Iya harus dicolok. Lebih ke. Itu apa sih namanya, yang bisa kita pakai masak gitu ya? Gas ya? Gas portable. Nah itu yang. Itu lebih aman ya? Lebih aman sebenarnya. Tapi ada apinya juga dong Kak? Ada, tapi intinya segala sesuatu sebenarnya semua mempunyai resiko. Ya? Kita bertugas saja ya, mengantisipasi untuk terjadinya resiko tersebut. Oke, baik. Jadi kalau mendaki gunung harus minimal berdua. Kalau aku sih nggak berani berdua. Rame-rame lah gitu ya. Ya lebih bagus rame Mbak, lebih rame lebih bagus. Hilang satu bisa. Tapi jangan sekampung juga Mbak. Kenapa kalau sekampung? Terlalu banyak. Hilang yang di bawah nggak ada yang jagain kampung gitu ya. Oke, karena sekarang tuh kayaknya lagi tren juga ya ngunjungin gunung-gunung gitu. Di Mamuju kan ada. Kalau aku bilang gunung kayaknya nggak bukit lah ya. Bukit Sukun ya. Kalau Kak Fardan. Oke, ngeliat dulu namanya. Itu ngelihat Bukit Sukun ada potensi-potensi ini nggak sih yang bisa ngebahayain kita nggak sih kalau misalkan kita lalai gitu? Ya seperti yang saya katakan segala sesuatu hal itu punya resiko, tentu punya potensi membahayakan setiap pendaki. Apalagi kalau pendakinya yang tidak cermat, tidak safe ya terhadap dirinya sendiri. Mungkin kalau di Bukit Sukun yang kita bicarakan, mungkin bisa terjadi kayak tergelincir, ya terbakar. Ya soalnya aku lihat kayak kadang kelihatan kayak becek gitu kayak. Iya kalau hujan kan becek juga dia. Bisa juga terjadi kebakaran kan kadang kalau musim kemarau dia agak kering tuh udah rerumputannya itu bahaya juga Mbak. Sejauh ini aman ya Bukit Sukun ya? Alhamdulillah sejauh ini aman. Tapi kemarin sempat sih ada laporan 4 orang anak, orang tuanya nelpon. Katanya dari pagi dia mendaki, mendaki. Tapi sampai maghrib nggak kembali. Tapi 1 jam setelah melapor ternyata sudah pulang. Ternyata itu dari Bukit Sukun. Bukit Sukun. Ternyata dia ini lihat apa dulu ya, pemandang sunset dulu. Makanya lambat pulang. Lewatin sunset masih belum pulang ya. Tapi ini pengetahuan umum juga sih ya buat masyarakat sama teman-teman Pro 2 kalau mau bepergian itu kasih tahu orang rumah dulu nggak? Bener, wajib. Karena kalau ya meskipun kayak kita ngajak temen juga, tapi kalau kita hilang bareng-bareng sama teman gitu ya wajib ya kayak ngasih tahu orang rumah ya. Aku mau pergi ke sini meskipun mungkin cuman ke Bukit Sukun yang kita lihat kayak rendah aja gitu ya. Sejauh ini nggak ada ya kalau nggak ada ini ya penanganan kayak orang hilang gitu di Bukit Sukun. Aman-aman. Oke. Saya pengen tahu juga nih Kak, bagaimana sih tipe-tipe orang yang nekat gitu perbedaannya dengan orang yang benar-benar siap untuk bepergian? Untuk orang yang nekat biasanya dia otodidak ya, maksudnya tiba-tiba tidak ada persiapan yang matang, dia cuma mengandalkan kenekatannya, mengandalkan bisa dibilang emosinya. Nah, jadi ketika dia mungkin itu karena terjadi
sebelumnya dia sudah mendaki tanpa persiapan, dia berhasil kembali. Nah, jadi itu menjadi patokan dia, oh saya ini nggak perlu persiapan apapun, berhasil kok kembali kok dengan selamat. Nah itu yang biasanya menyebabkan orang tersebut tanpa apa? Penasaran, Ya, ketagihan gitu ya. ketagihan. Awalnya terus- coba-coba. Iya. Awalnya coba-coba terus ketagihan gitu istilahnya ya. Jadi itu orang-orang nekat gitu kan ya. Orang-orang nekat. Tapi itu nggak bisa dibilang ini ya, kategori orang-orang yang benar-benar bisa dibiarin aja mendaki gitu. Iya harusnya nggak boleh. Kalau di beberapa gunung di Indonesia Mbak, sebenarnya sudah ada pos-pos masing-masing penjaga yang sudah menerapkan beberapa aturan yang harus dijalankan. Ketika salah satu persyaratan yang sudah ada itu tidak dipenuhi, itu kita larang untuk pendakian. Oke. Kalau di wilayah Mamuju aja nih Kak, biasanya kan tempat-tempat yang ya kita sebutlah nggak terlalu tinggi ya, Bukit Sukun, terus Anjoro Pitu, ini Kelapa 7 ya. Itu perlu nggak sih ditaruh pos-pos gitu ya, pos-pos pengamanan dari SAR atau dari mana? Ya. Nggak perlu ya? Biasanya Mbak, seperti mungkin itu sudah ada posnya masing-masing. Kita sudah berkoordinasi, kolaborasi dengan organisasi-organisasi pendakian setempat. Jadi ketika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, butuh bantuan SAR, penanganan SAR, biasanya mereka yang menghubungi kami. Oh, Ya. oke. Jadi kami langsung bergerak. Oke, ada pos pecinta alam di situ tuh masyarakat yang bentuk Biasanya pecinta alam, Mbak. pecinta Iya, alam. pecinta alam. Tapi orang-orangnya ya orang-orang setempat biasanya. Kalau di sini kan kita belum ada istilahnya gunung yang benar-benar jadi apa ya, jadi tempat hiking orang yang kayak di Makassar gitu. Apa atau mungkin sudah ada di sini? Di sini sebenarnya ada Marano mungkin. ya Mas Marano. Marano ya. Atau enggak, ini Gandang Dewata sebenarnya sudah termasuk Kalau Gandang Dewata kan di daerah lain ya. ya Mamasa. Oh Mamasa. Iya, dia masih Mamasa, Lupa Mbak. ya, aduh kurang tidur nih. Saya pikirnya Gandang Dewata di daerah Mamasa. Sulawesi Selatan ternyata. Atapnya Sulbar. Punya Sulbar ya, Iya. lupa saya. Oh, itu udah jadi destinasi ya? Iya. Destinasi. Salah satu yang terkenal. Bahkan Firsa Basari pernah datang. Oke. Di sana udah ada pos pastinya dari Sudah ada. SAR. Ada teman-teman dari KPA dari sana, Mamasa. Pernah ada penanganan enggak? Pernah. Oh, pernah. Dan kebetulan saya sendiri juga ya penanganan tahun 2000 berapa ya? 2024 kayaknya. Akhir ya. 2024 akhir kita penanganan laporan. Di sana ada pendaki yang mengalami trouble. Dia ketika penurunan mau turun ya kan? Dia mengalami ambien. Oh, Ambien. kok bisa? Ternyata Itu memang ambeien tiba-tiba gitu Kak? katanya sudah ada tanda-tandanya ya kan? Cuma dia paksa naik. Nah itu orang nekat. Ada ambeien itu sebenarnya gini ya, resikonya kayak apa sih? Kayak usus turun gak sih Kak atau gimana? Ya, jadi ambien itu sebenarnya saraf ya, saraf di bagian dubur. dubur, Nah itu yang ketika lama kelamaan itu akan turun, karena ada penekanan yang berlebih. Oke, itu saraf ya bahaya dong ya kalau misalkan jatuh gitu ya. Ya. Itu mungkin nggak kepikiran nih sama teman-teman ya kayak. Ya kebanyakan. Biasanya cuman merhatiin gimana caranya biar nggak hipotermia Ya, gitu. betul. Ternyata harus merhatiin juga penyakit-penyakit. Oh iya, penyakit lain selain itu gitu. Apalagi yang sesak nafas. Sesak napas itu sering juga terjadi, kecapean ya kan. Yang punya penyakit asma nggak boleh mendaki ya Kak ya? Boleh-boleh saja. Boleh? Tapi ada pendakian. Tapi yang penting bawa ini obatnya sendiri ya kan. Aduh, Kalau- itu resiko nggak sih? Respon, tetap resiko. Resikonya besar atau enggak kalau mendaki? Untuk punya yang penyakit. asma. Iya. tergantung gunungnya juga. Oh tergantung Gunungnya. gunungnya. Kalau gunungnya kayak bukit mungkin ya, Bukit Sukun ya nggak masalah. Nggak masalah Nggak ya? masalah. Oke, Ya. kalau Gandang Dewata jangan. Oh jangan, karena kemarin kita evakuasi juga terjalnya lumayan. Oke. Gunung Gandang Dewata itu sebagai informasi salah satu di wilayah Sulawesi yang jalur pendakian itu sulit. Kita butuh 10 hari bolak-balik ya. 5 hari ke atas, Iya, 5 hari ke bawa atas. 5 hari. Itu tingginya berapa sih Kak? 3.000 lebih sekian. Wow, kalau Marano kayaknya 1000-an deh. 1000-an Marano. Berarti 3 kalinya, wow. 3 kali lipatnya, betul. Gak sanggup. Mending gak FOMO-FOMOan Kak ya. Betul, jangan FOMO lah.
Apalagi kalau bawa penyakit-penyakit tertentu, kayaknya sebelum mendaki, sebelum hiking kayaknya harus periksa kesehatan juga ya? Betul, Kalau sebaiknya. Tekanan darah berpengaruh nggak? Tekanan darah biasanya tetap berpengaruh, ada pengaruhnya. Apalagi kalau kayak tensi lagi rendah atau tinggi kan itu bisa menghambat juga. Bisa-bisa di atas stroke. Kan biasanya yang bikin tekanan naik itu kan panas ya biasanya ya. Kalau di ketinggian bukannya kita malah dingin gitu Kak? Iya, jadi sebenarnya di kondisi medis itu ada kondisi kelebihan panas. Panas itu bisa datang dari luar, bisa dari dalam tubuhnya kita sendiri. Oh iya bener, karena mungkin kecapean, jalan terus. Energinya yang kebakar itu panas, over. Betul. Oke, jadi bukan cuma dari luar aja Bukan ya, dari luar dalam aja. Makanya periksa kesehatan dulu. Benar. Oke, apalagi nih yang kalau misalkan kita bepergian wisata, sebutlah di pantai nih Kak, apa aja yang harus kita siapin nih selain persiapan diri, yang pasti nggak boleh nekat juga ya. Kalau wisata di pantai kan biasanya kita nganggep itu kayaknya remeh deh. Betul, banyak kejadian Mbak. Oke. Untuk yang wisata. Jadi harusnya nggak dianggap remeh gitu Kak ya? Bener. Apa aja yang harus kita siapin kalau ke pantai ya? Wisata pantai. Wisata pantai tentunya sama sebenarnya, hampir semua harus bawa P3K, kondisi tubuh harus fit, prima. Terus kalau kita berbicara di pantai atau wilayah perairan, tentu ya minimal bisa berenang lah ya. Bisa berenang. Yang nggak bisa berenang jangan. Ya sebenarnya boleh, tapi tetap diawasi, ada yang mengawasi dan jangan nekat ke bagian tengah yang dalam. Biasanya kalau wilayah perairan, wisata perairan mungkin kayak pantai itu sudah ada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh pihak yang pengelola wisata tersebut yang sudah menandai itu. Cuma kan biasa ada pengunjung yang nekat juga kan, mau coba-coba atau tidak, biasa ada yang tidak tahu. Maksudnya tidak terlalu memperhatikan tanda-tanda sekitarnya sehingga dia ke tengah ternyata langsung dapat palung misalnya. Sudah. Oh iya. Itu kan biasanya tiba-tiba dalam gitu Kak ya? Iya betul. Tiba-tiba dalam. Kalau yang nggak bisa berenang itu bisa sangat berbahaya ya. Kalau yang bisa berenang bahaya juga nggak sih? Tetap. Karena kalau kita pikir kayak ya udah ahli berenang gitu. Justru yang jago berenang juga ini kan lebih nekat juga sebenarnya biasanya. Oh lebih berisiko malah ya. Apalagi kalau daerahnya. Syukurnya kita wilayah Mamuju ini untuk daerah berombak itu sangat kurang. Ya, kecuali mungkin lagi kondisi cuaca buruk itu baru berombak. Ya itu biasa kalau yang jauh berenang dia paksa ke tengah. Kalau keram kan kita nggak tahu. Biasa terjadi juga keram. Ya. Meskipun lihai pandai berenang gitu, tapi belum tentu terhindar dari bahaya keram itu ya. Iya. Kalau udah kram berarti udah nggak bisa bergerak lagi. Oh bahaya, sakit itu kalau kram. Terus ini kan kalau kita lihat nih di wisata-wisata pantai, sebetulnya di ya daerah-daerah sana lah, di sekitar Sumari ke sana gitu, itu kan ada fasilitas ya kayak yang speedboat, terus ada juga banana boat. Terus itu kayak agak ekstrim juga dilihatnya. Iya benar. Itu bahaya nggak sih Kak? Karena yang naik itu, aku yakin nih pasti yang naik itu ada yang nggak bisa berenang. Benar. Banyak. Itu kan pakai pelampung, tapi masih bahaya nggak? Masih ada bahayanya sebenarnya, karena kan pelampung bisa terbuka. Kalau apalagi kalau saat pengecekan final check sebelum naik banana boat itu penjaganya tidak cek benar-benar strapnya. Itu kalau dibanting-banting bisa jadi terlepas ya. Itu bahaya juga. Makanya kita kadang pelatihan di tempat teman-teman yang di tempat wisata, pengelolanya ya kita penekanan di sana. Benar-benar dicek, benar-benar diperhitungkan ketika mau diterbalikan lah apalah, itu benar-benar. Dari life jacketnya juga tetap selalu dilakukan pengecekan. Oh udah ngelakuin sosialisasi ya? Udah biasanya. Sejauh ini masih aman? Aman lah mudah-mudahan. Iya kalau di penanganan ini orang tenggelam di tahun 2026 ini? 2026 ini kami terakhir saya operasi di wilayah Karosa. Itu tenggelam karena? Tenggelam biasanya Mbak kalau wilayah Mateng dia buaya. Waduh, kalau udah berbicara soal buaya bahaya nih. Iya, kalau masalah buaya. Yang di darat dan di laut. bahaya ya. Ya, tapi daerah
pasang kayu ya, pasang kayu, Mateng. Menuju tengah. Menuju tengah, pasang kayu itu memang rata-rata itu ya orang hilang karena buaya salah satunya gitu buaya. ya, karena memang ngelaut gitu. Berarti sejauh ini apa ya, bisa kita kategorikan bahwa Mamuju Tengah sama Pasang Kayu itu, Mamuju Tengah lah ya, Iya, Mamuju Tengah. itu zona merah nggak sih? Zona merah. Zona merah. Zona merah untuk penanganan masalah buaya. Oh iya, ini ada informasi baru nih Kak, baru-baru. Ya. Ada anak bayi buaya. Mana buaya? Oh iya, saya dapat di bayi buaya. Mamuju Itu yang buaya. dapat siapa tuh? Masyarakat. Itu bener nggak sih? Bener. Bener. Ya. Berarti ada potensi perkembangan buaya di Mamuju. Itu serem gak sih Kak? Gimana ini ceritanya? Soalnya kan kita setiap hari udah kelihatan rame gitu pinggir pantai sini. Terus tempat didapat itu anak buaya itu di situ ya, mana? Sungai Karema ya? Ribuku ya kalau nggak salah ya. Itu kan deket ya dari Muara. Dekat. Itu potensi nggak sih? Potensi. Biasanya kalau ada anaknya, ada emaknya juga. Bapaknya. Pasti ada. Iya, terus gimana nih? Udah ada langkah belum dari BPBD untuk selanjutnya? Untuk saat ini setahu saya tetap dilakukan koordinasi dengan kalau di Mateng Mbak sebenarnya ada organisasi penangkaran buaya sebenarnya. Mereka biasanya ketika ada laporan kejadian, setahu saya mereka langsung melakukan penangkapan, mengamankan buaya tersebut. Jadi begitu. Untuk BPD penanganan saat ini belum ada, masih koordinasi ya. Masih koordinasi. Belum ada langkah selanjutnya buat nyari emaknya gitu. Iya, belum. Ini kan anaknya satu, pasti anak yang lain masih ada nih Kak. Biasanya kan buaya itu nggak beranak satu, biasanya telurnya banyak. Iya, aduh. Belum ada peringatan gitu untuk warga. Tetap. Kalau peringatan sudah ada peringatan untuk seluruh masyarakat wilayah pesisir untuk tetap berhati-hati sebenarnya. Tetap kewaspadaan lebih ditingkatkan lagi. Karena kan segala kondisi bahaya kita tidak ketahui. Belum dilarang nih buat. Belum gitu. Kayaknya saya melarang diri sendiri dulu deh. Kayaknya bahaya banget ya. Karena kalau kelihatan banget kayak anak bayi semungil itu. Mungil kelihatannya, tapi emaknya aduh. Oh, emaknya enggak mungil lagi. Kalau udah berapa bulan ya itu udah mulai besar gitu. Kalau buaya. Kurang tahu sih Mbak kalau masalah tingkat pertumbuhan buaya. Berapa lama? Biasanya kalau sudah setahun itu sudah agak besar. Sudah besar ya. Iya, kalau berarti mulai dari sekarang 1 tahun ke depan ini kayak kewaspadaan kita tuh ditambah ya. Betul. Apalagi itu kan yang ketemu kemarin anaknya baru 1. Yang lain pasti ada. Yang lain pasti ada gitu biasanya. Ya. Satu keluarga mungkin bukan cuma emak sama bapaknya aja yang ada gitu. Iya benar. Tapi sebenarnya di lain sisi teman-teman atau masyarakat jangan terlalu panik juga. Tapi tetap waspada. Oke, mungkin yang perlu ditingkatkan itu adalah pandangan mata kali ya. Benar. Tetap memperhatikan sekitarnya kita ketika berkegiatan di dalam air ataupun di permukaan air. Ini kalau tidak berbicara soal buaya ini, kita ngelihat pantai di sekitaran Mamuju itu biasa-biasa aja. Tapi ada potensi bahaya nggak sih? Ada. Selain buaya tadi. Selain buaya, kalau wilayah Tapanuli kan ada palung ya kan. Ada palung. Ada terus di sananya lagi ada batu karang yang bisa membahayakan juga ketika kita beraktivitas. Mungkin kayak banana boat kan. Banana boat lewat langsung dihantam, dibanting. Nah, biasa walaupun pakai life jacket itu kan masih bisa terbentur juga. Itu bahaya juga. Iya. Kalau di daerah sini ada bahayanya nggak Kak? Iya kan ini kan pantai semua nih. Ya, pantai semua. Arteri tuh, pantai semua. Terus dijadiin kayak wisata hari-hari lah gitu. Bahayanya apa Kak? Ada nggak? Paling kayak ubur-ubur. Ubur-ubur kan bahaya juga untuk kulit gitu. Ya, menyengat. Jangan sampai aku ngelihat ubur-ubur malah mau ngambil gitu ya. Iya kayak kan mungkin orang terpengaruh sama film lah gitu, sama kelucuan ubur-ubur itu gitu, pas lihat ubur-ubur malah mau diambil ternyata lebih bahaya. Itu ya. Dia lebih alergi sih sebenarnya, bisa menyebabkan alergi. Ya. Gatal-gatal. Gatal-gatal kalau ubur-ubur. Kalau kena ubur-ubur harus kemana? Ke puskesmas? Bisa atau kalau ada. Tanganin sendiri? Kalau kita tidak ada kotak P3K tersendiri, kita bisa siram air dulu.
terus sambil dibawa ke puskesmas terdekat. Air apa? Yang steril aja, yang steril. Steril. Iya. Gue kira harus pakai air yang agak panas gitu enggak, biar bengkaknya hilang gitu ya. Tapi sejauh ini penanganan di seputar pantai arteri ini ada nggak? Kalau kemarin dari Damkar itu sudah mulai banyak nyari HP lah, apalagi lah gitu ya. Kalau Basarnas apa belum nih? Alhamdulillahnya belum. Belum apa jangan sampai ya. Jangan sampai, mudah-mudahan tidak ada. Ya berarti sejauh ini masih aman ya masih wilayah aman. pantai arteri. Tapi yang ke depan ini harus diperhatiin terus dihindari adalah kemunculan buaya. Kemunculan buaya, benar. Sejauh ini dipantau nggak sih sama Basarnas? Untuk buaya ya, bahaya buaya itu sebenarnya teman-teman dari BPBD sebenarnya. BPBD. Ya. Oke, BPBD udah kerja sama gitu ya. Iya, kami koordinasi di situ. Berarti BPBD udah mantau. Iya, udah mantau ya. Oke. Kedepannya mungkin teman-teman harus lebih berhati-hati lagi karena kemunculan buaya ini meskipun yang kita dapat kemarin adalah anakannya, bayinya, tapi pastinya ada induknya gitu ya. Benar. Oke, buat teman Pro 2 semuanya, kita masih bareng di 89,3 dan masih di dialog tanggap bencana. Kita masih ngebahas soal gimana sih travel yang smart dan juga safe buat kamu semua yang lagi berencana buat traveling ya. Kamu jangan kemana-mana, kita masih bakal menemenin kamu semua teman Pro 2 di dialog tanggap bencana bareng Kak Fardan dan tetap di Pro 2 teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilmu masih mencintaiku. Izinkan semalam saja bersamamu, mengenang
yang pernah ku buat. Oh yeah, kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ngebahas soal gimana sih traveling yang smart dan bikin kita tetap safe itu. Masih bareng Kak Fardan dari Basarnas Mamuju dan masih di dialog interaktif tanggap bencana. Oke, ini kita sebenarnya tadi udah ngebahas banyak banget nih Kak ya, sampai ke buaya-buayanya juga ya. Oke, terus ini kita balik ke ini lagi deh Kak, kalau kita hiking gitu ya. Biasanya kan apa ya, apakah kita direkomendasiin buat nyari tempat yang mudah sinyal gitu, mudah dapat sinyal atau gimana? Ya tentu kalau ada jalur yang sinyalnya lebih baik untuk bisa menghubungi kedaruratan, ya jauh lewat situ aja. Jangan melewati jalur-jalur yang dapat menyusahkan kita sendiri. Kecuali kita membawa alat. Kalau kami di Basarnas sebenarnya ada namanya PLB. Apa itu? PLB itu Personal Locator Beacon. Itu jadi alat pendeteksi titik koordinat seseorang yang mengalami trouble. Jadi ketika yang pakai sinyal, lewat sinyal ya. Jadi dia kelebihannya dibanding handphonenya kita saat ini itu dia tidak memakai sinyal, tapi memakai satelit. Satelit. Ya, jadi dimanapun itu bisa. Meskipun HP kita hilang sinyal? Jadi dia bukan HP sebenarnya, dia alat tersendiri, alat. Iya, maksudnya itu ngelacak ke HP kita kan? Kalau bukan? Bukan. Jadi ketika orang. dipencet, misalnya nih saya nih mendaki terus tidak ada jaringan. Terus saya tersesat, saya mau hubungi bantuan, saya bisa pencet itu. Bawa alat itu? Iya, bawa alat itu. Mahal nggak Kak? 1 juta. Kita kan harus tahu juga harganya ya. Maksudnya jangan sampai ada keinginan dari teman kita yang pengen bawa alat itu. Jadi kalau misalkan udah tahu dari sekarang boleh nabung lah. Iya, gitu, benar, ya. benar. 1 juta itu lebih murah dibandingkan hilang nyawamu. Benar, gitu. benar. Oke, tapi kalau di Gandang Dewata itu udah ada belum peta titik-titik ada sinyal gitu? Titik-titik tidak ada sinyal, saya kurang tahu juga kalau masalah titik sinyal. Tapi kalau titik posko-posko jalur yang aman itu sudah ada di sana, sudah disediakan. Jadi teman-teman tinggal ikuti jalur yang sudah ada. Oke, yang pastinya setiap pos itu koordinasi bahwa ada pendaki nih. Dari awal itu sudah ada ya di data ya, pendaki yang naik ya? Iya, biasanya kalau ada pendakian mereka melapor ke posko di sana, ataupun mereka lah bisa melapor ke kami dulu untuk bisa memantau proses pendakian mereka sampai turun kembali dengan selamat. Oke, kalau selama ini tuh kita ngelihat call center misalkan Damkar ada, Basarnas ada nggak sih Kak? Ada. Oh ada juga. Ada. Bisa dihubungi di 115. 115? Itu gratis. Gratis ya? Iya. Aktif saya boleh hubungi nggak jam 1 malam? Bisa. Jam 1 malam, jam 4 malam. Yang penting ada yang penting gitu ya, ada keperluan gitu ya. Bisa. Bukan yang iseng ya. Oke. Saya pengen ngebahas soal kesulitan mengakses tempat untuk memberikan pertolongan. Apa aja biasanya kesulitannya? Sebenarnya tergantung kondisi di mana kejadiannya. Mungkin kalau dari tadi kan kita bahas hiking ya kan, pendakian. Mungkin kita bahas di pangkian. Kalau untuk di wilayah pegunungan itu untuk aksesnya ya pasti hutan yang lebat biasanya. Hutan lebat, belum lagi ketika kita evakuasi kita harus mengangkat korban. Sedangkan jalur yang ini sempit. Sambil ngelaluin trek yang sulit itu ya. Terus jalur ini nggak bisa 2 orang berjajar, jadi harus satu-satu. Nah itu yang sulitnya Mbak. Oke, berarti yang paling sulit itu berarti yang wilayah pegunungan ya? Iya benar, apalagi kemarin kalau kita combine-kan, kami terakhir kan kecelakaan pesawat ATR di Pangkep. Kami evakuasi 10 korban. Di situ tidak ada jalur. Jadi kami buka jalur sendiri, kita melakukan turun. Lama dong itu? Lama.
Kita kemarin 7 hari full, baru terevakuasi 10 orang korban yang pesawat. 10 orang. Ya. Berapa hari? 7 hari ya 7 baru hari. sampai. 7 hari kami evakuasi. Sebenarnya bisa lebih cepat menggunakan helikopter. Cuma kondisi alam di Pangkep kemarin berkabut terus tiba-tiba berubah. Makanya kita evakuasi manual. Kita pengen tahu juga dong Kak, itu kan dibawa korban itu jenazah ya? Jenazah itu 7 hari dibawa. 7 hari. Aman gak sih? Untuk apanya nih? Aman dari segala apa aja gitu. Soalnya kan kalau udah 7 hari berarti udah mengalami pembusukan dong ya? Mengalami pembusukan, benar. Iya. Sudah pembusukan. Itu gimana kesulitannya Basarnas? Atau memang udah disediain antisipasi? Iya, makanya ketika kita segala sesuatu kegiatan operasi SAR, itu biasanya kami bekerja sama dengan tim pihak rumah sakit terdekat atau medis. Jadi mereka yang menyiapkan disinfektan, menyiapkan cairan-cairan yang bisa mengantisipasi bakteri-bakteri yang dapat memaparkan ke kami. Oke. Oke, ini sekalian kita ngebahas soal keamanan di pesawat Kak. Apa aja yang boleh kita siapin, harus kita siapin biar kita tetap aman di pesawat gitu. Sebenarnya kalau keamanan pesawat itu sudah tertera ya sebenarnya, ada di buku panduan yang ada di kursi pesawat sebenarnya itu lengkap kalau teman-teman bisa baca juga di sana. Di sana lengkap. Intinya kalau pesawat ya yang penting nggak mabuk pesawat aja. Itu dia. Terus nggak hipo juga, kadang juga ya hipo di pesawat nggak sih? Bisa jadi hipo juga di sana karena perubahan suhu kan pesawat kan biasa dingin sekali ya. Iya dingin betul. banget itu. Makanya kalau bisa pakai jaket. Kalau memang awalnya nggak dingin ya bawa jaketnya. Iya, gitu bawa ya. jaket. Oke, kesulitannya untuk akses tempat wisata nih Kak, yang wisata pantai atau yang sebetulnya yang tidak berada di atas pegunungan gitu, untuk ngasih bantuan. Apa biasanya yang menjadi kesulitan? Kesulitan kalau akses sih untuk wilayah Mamuju sih alhamdulillah bisa terakses semua. Ya. Kadang ada nggak sih Kak kalau misalkan kebakaran dari juga maksudnya Basarnas pernah nanganin juga nggak pertolongan untuk kebakaran? Untuk kebakaran kami pernah, sebenarnya bukan tangani langsung, kami bantu teman-teman dari damkar juga. Kemarin terakhir kebakaran di wilayah Pasio, itu situ kami bantu teman-teman damkar. Tapi itu peran utamanya damkar juga, tapi tetap kami bantu untuk bantu padamkan, bantu angkat-angkat barang Yang masyarakat. Oke. Ada hal-hal yang menghalangi nggak sih biasanya? Mungkin masyarakatnya lagi ngumpul gitu, bikin kita sulit untuk evakuasi dan sebagainya. Oh iya, ada. Sering Iya sering masyarakat karena terkadang masyarakat ketika ada kejadian bencana atau musibah mereka jadikan jadi wisata kebencanaan. Wisata kebencanaan nih. Wow, perlu dicatat nih. Ya. Artinya meskipun itu terkesan kayak wisata tapi nilainya negatif, gitu ya. Terus teman-teman kan biasa masyarakat suka ini kan sekarang ini booming lagi live ya kan, konten-konten. Mereka kejar itunya biasanya. Tapi di lain sisi sebenarnya ada positifnya. Jadi masyarakat juga tahu ada pelaksanaan operasi SAR, ada pelaksanaan pemadaman kebakaran dan sebagainya. Tapi sejauh ini orang-orang dengan kategori seperti ini tuh belum teredukasi nggak sih? Mereka belum nggak sih? Belum paham nggak sih? Biasanya begitu Mbak, mereka belum terlalu paham mengenai kondisi penanganan operasi SAR. Jadi mereka tidak tahu. Jadi kita nggak bisa salahkan juga mereka. Boleh marah-marah nggak? Ya, nggak boleh marah. Kalau aku udah marah-marah, pindah nggak sih? Biasanya kita nggak boleh marah karena biasanya kalau api dibalas api kan biasanya meledak. Asik. Iya, tapi kalau di selain penanganan korban kebakaran, misalkan penanganan di tempat lain yang tanpa api, itu ada kesulitan juga nggak sih? Ada wartawan nggak sih? Biasanya kalau misalkan beritanya heboh orang tenggelam bla 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 gitu. Ada. Itu kesulitan juga nggak sih? Orang-orang pada ngumpul juga? Kumpul. Biasanya selama ini kalau ada kejadian pasti ngumpul. Pasti ngumpul. Pasti ngumpul ya? Iya. Cuma biasanya kebanyakan mereka juga masyarakat membantu kami juga biasanya. Oh, kebanyakan membantu. Jadi tidak semua negatif, semua negatif, ada juga yang positif. Oke. Yang pasti harus lebih paham kalau harus ngasih akses gitu kalau
tim bantuan lewat, harus diberikan jalan gitu ya, jangan nyempit-nyempitin jalan gitu biasanya ya. Oke, ini nggak kerasa nih Kak, udah hampir 1 jam. Meskipun mungkin ini kita udah kemana-mana. Ya tapi ini edukasi juga sih buat semua masyarakat, apalagi kan di wilayah kita ya, meskipun mungkin kita tidak terlalu terkenal gitu dengan wisata kita di sini, tapi di sini wisata kita ada beberapa tipe, misalkan di pegunungan, terus juga ada di laut, sungai ada ya, air terjun juga ada. Air terjun ada, jadi masyarakat tuh mesti benar-benar teredukasi biar tetap safety di tempat wisata gitu. Bener. Oke Kak, ada nggak sih pesan terakhir? Aduh, harapannya untuk masyarakat. Pesan terakhir untuk kali ini ya, soalnya nanti ke Pro 1 mau diundang lagi. Oh ya. Pembahasannya lebih berat lagi tuh. Siap. Oke, apa aja nih pesan-pesan atau mungkin harapan buat masyarakat biar lebih mengedukasi dirinya gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman atau masyarakat yang ada di luar sana ketika ingin berpergian, utamakan keselamatan, persiapkan segala sesuatu untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Mulai dari kayak kesehatan pribadi, fisik, terus kelengkapan keselamatan, pertolongan pertama, terus cek cuaca daerah-daerah yang ingin dikunjungi. Jadi utamakan kesehatan, keselamatan karena masih ada keluarga yang menunggu di rumah. Oke, baik. Oke, untuk berikutnya teman Pro 2, kamu bisa ngelihat juga dialog kita atau bincang kita pagi ini di YouTube RRI Mamuju yang bakal kita tayangin ya sebentar lagi teman Pro 2. Jadi perlu kamu tahu ya di persiapan atau apapun yang perlu kamu tahu soal persiapan dan juga hal-hal yang perlu kamu tahu ketika kamu traveling, kemana-mana nih. Oke, Kak Farhan, terima kasih banyak untuk kesempatan ini, first time katanya ya di sini. Jadi selanjutnya akan berbincang mungkin di Pro 1 dengan pembahasan yang lebih berat lagi. Kak Farhan harus menyiapkan diri juga. Ini kayak ngasih warning yang gak jelas ya. Oke, untuk berikutnya juga mungkin kita bakal ngundang lagi untuk ngebahas hal-hal lain ya Kak Farhan ya. Yang pastinya kita berharap juga masyarakat, terus teman-teman kita di Pro 2 ini teredukasi dengan perbincangan kita biar tetap safety ketika melakukan traveling gitu. Sekali lagi makasih Kak Farhan untuk waktunya teman Pro 2. Kita udah bincang di pagi hari ini di Dialog Tanggap Bencana bersama dengan Kak Air Farhan, Pranata Pencarian dan Pertolongan Basarnas Mamuju, bareng Kak Hijrah juga di Pro 2 RRI Mamuju, dan semoga kamu tetap teredukasi dan tetap bareng kita di Pro 2 RRI Mamuju, teman terbaik kamu. Sampai jumpa. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.